Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan besok tanggal 11 Februari 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Pada saat saya bahas sekarang adalah sesi 1 break ya, jam 12.45 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk satu video saya akan bahas 8 saham, nanti di video yang kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah TLKM ya. Jadi TLKM ini gambar garis-garisnya sudah saya berikan ya. Trading range-nya di area 4.300 sampai dengan 4.500. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 4.300 silakan buy. Memang di sini kalau kita lihat dia gap up ya, lompat ya. Jadi yang belum ada kesempatan buy, lebih baik ada dua pilihan, tunggu aja buy weakness lagi di area 4.200. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah kena buy weakness yang 4.200 ke atas. Kalau mau buy silakan ya, naik ke atas 4.300 tambah lagi, paling tidak yang 4.200 kalau dia rebound sudah mulai buy ya, seperti itu ya. Kalau misalnya mau buy tapi kalau buy sekarang ya tanggung ya, dia di tengah-tengahnya antara 4.300 dan 4.500. Jadi pilihannya tunggu aja buy weakness di 4.200. Artinya kalau dia koreksi di bawah 4.200, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita beli ya. Jadi kalau dia belum rebound ya ada kemungkinan dia testing area support berikutnya di 4.000. Jadi boleh tunggu di 4.200 atau 4.000. Itu bagi yang mau buy and weakness. Kemudian yang mau buy high sell higher tipe yang breakout ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 4.500, silakan buy. Target berikutnya sekitar 4.800-an ya. Ini saya gambarkan sebelumnya di area sekitar 4840 ya di sini ya. Mundur ke belakang ini di high-nya kurang lebih di mingguan Agustus ya, awal Agustus di 2017 ya. Jadi targetnya masih bisa ke 4840, masih bisa. Uptrendnya sejauh ini untuk Telkom dia masih cukup kuat ya. Mau buy sekarang sebenarnya sih nggak ada larangan ya, asalkan Anda pasang stop lossnya di 4200, maksimum di 4000. Memang agak jauh ya karena fluktuasinya juga lumayan tinggi ya. Kadang-kadang dia kalau kita lihat di sini ya sudah naik, kemudian dia koreksi lagi ya, cenderung testing area 4000. Jadi sebenarnya di sini bukan berarti bakalan turun enggak ya. Jadi kalau sekalian mau buy, sekalian breakout ke atas atau tunggu buy weakness di 4.200 atau di 4.000 ya. Jadi seperti itu untuk Telkom yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya ya. Garisnya sudah saya berikan di 4.300 dan 4.200. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk Antam. Jadi ada beberapa member di grup saya ya. Ini grup Telegram saya ya. Saya lingkari yang sebelah kiri ya. Saham profit, jangan salah masuk grup ya, karena banyak yang tipu-tipu dana, titip-titip dana itu penipu semua ya oknumnya ya. Di grup saya yang benar adalah saham profit di Telegram ya. Jadi di sini garis-garisnya sudah pernah saya bahas juga di beberapa video ya. Jadi ini saya bahas lagi. Jadi setiap kali kalau dia naik lagi ke atas 1840 itu yang mau buy on weakness atau buyback silahkan ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 1900 tambah lagi. Dan sebenarnya sudah saya sebutkan ya, selama dia berada di bawahnya 2020 sebenarnya untuk Telkom untuk Antam ini ya, maaf ya. Untuk Antam ini dia masih resiko. Jadi kalau kita perhatikan di sini naik ke atas 1900 nggak lama lagi koreksi lagi ya. Jadi selama di bawah 2020 dia masih cenderung resiko. Kalaupun mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 1840 dan 1720. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1900 silakan tambah lagi atau istilahnya average up ya. Naik ke atas 2020 boleh buy atau tambah lagi ya. Target price berikutnya setelah dia berhasil naik ke atas 2020, dia akan untuk mencoba kembali lagi ke area sekitar 2200-an ya, sampai 2250 di sini ya targetnya. Itu targetnya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2020. Memang di sini dia masih kecenderungan masih cenderung downtrend ya, walaupun ini sudah dalam beberapa minggu dia sudah cenderung sideways, sudah mulai naik ke atas ya. Tapi di sini menurut saya sih jangan kalau mau buy jangan terlalu banyak ya. Pasang aja trailing stopnya dan stop lossnya. Ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya kapan pasang stop lossnya atau di mana ya pasang stop lossnya, di mana kita pasang trading stopnya. Kemudian kalau sudah berhasil naik tambah lagi itu di mana ya atau average up ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi kalau misalnya naik ke atas 2020 boleh tambah lagi, naik ke atas 2100 tambah lagi boleh ya. Jadi kita pakai sistem average up, banyak bertahap aja karena dia masih di jalur downtrendnya ya. Jadi santai aja. Kalau kita perhatikan di sini ya untuk Antam ya misalnya dia sudah naik ke atas 2170, ternyata dalam perjalanannya misalnya gagal ya.
ya pasang aja trailing stopnya dan stop lossnya ya, seperti itu ya. Jadi garis-garis ini untuk acuan. Kalau dia berhasil naik, kita boleh tambah lagi atau average up. Tapi kalau misalnya gagal, jangan lupa pasang trailing stop atau stop lossnya ya. Seperti itu kurang lebih. Oke, berikutnya untuk BBB ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk BBB ini, dia masih berjuang untuk naik lagi ya, sampai asik naik lagi ya. Jadi kalau kita lihat sebelumnya ya, untuk BBB dia sudah right issue sebelumnya ya. Ingat saya lama banget ya, sekitar November ya. Di waktu itu right issue-nya di 35/9 ya. 35/9 artinya 35 saham lama mendapatkan hak untuk membeli 9 saham baru di harga 1.300 ya. Jadi untuk BBB saya sudah sebutkan area buy on weakness-nya ya di sini ya. Ini gambarnya sebelumnya jejaknya ya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 2100, boleh buy ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 2300 tambah lagi. Di sini dia akan berusaha untuk naik ke atas 2500 dengan targetnya sekitar 2800 sampai dengan 2860 ya. Jadi ini masih cukup bagus peluangnya. Kalau mau buy sekarang boleh saja pasang stop lossnya di 2100 dan maksimum di 1960 ya. Tetap garisnya tetap sama. Itu yang mau buy sekarang atau yang sudah punya ya, maksimum stop lossnya di 1960. Jadi selama di atas 2100 dia peluangnya masih bagus untuk breakout lagi ke atas 2500 ya. Dengan targetnya sekitar 2860-an. Kalau yang mau tambah lagi setelah naik ke atas 2300 ya, bisa menggunakan acuan setiap lipatan Rp50 atau setiap lipatan Rp100 kita tambah lagi ya, average up ya. Nah, jadi belinya sih bertahap aja ya. Jangan terlalu agresif, tapi ya jangan terlalu takut-takut ya. Yang penting di sini garis-garisnya sudah saya berikan untuk BBB ya. Tinggal ikutin aja, tinggal pasang trailing stop, stop loss dan juga kalau mau tambah lagi silakan pasang automatic order buy ya. Kalau dia breakout ke atas 2500 ya, ini garis saya berikutnya boleh tambah lagi atau average up ya, kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk BBNI, dia breakout ke atas 7575 hari ini ya, tapi sepertinya kok powernya kurang Pak Sunar ya, memang seperti itu ya. Jadi ya kalau yang trading ataupun investasi sebenarnya saya sudah sebutkan ya, selama berada di atasnya ini ya 6750 ya, itu dia masih bagus ya, maksimum stop lossnya di 6575 itu untuk BBNI. Jadi kalau kita perhatikan di sini dia masih bagus. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di garisnya di tetap sama, ikutin yang saya berikan ya, 7575 dan 7400 itu sudah punya ya. Yang belum punya kalau mau buy on weakness tunggu aja di dua area, yaitu di 7000 atau 6750 ya. Bukan berarti saya menggunakan turun atau bakalan turun, enggak ya, itu area buy on weakness bagi yang mau belinya di bawah ya, seperti itu. Tapi kalau dia turun lagi di bawah 6750, apalagi kalau di bawahnya 6575 ya. Kalau kita lihat di sini ada swing low-nya di 6550 ya, itu maksimumnya. Kalau turun di bawahnya 6550 untuk BBNI, jangan sekali-kali hold atau average down karena turunnya bisa dalam. Sebelumnya kalau kita perhatikan di sini ya, 6575 dia berhasil breakout tapi nggak lama lagi turun ya, naik lagi turun ya. Jadi ini area terpentingnya ya. Kalau dia turun di bawahnya 6575 itu turunnya bisa dalam ya, bisa di bawahnya 6000 bisa. Ya bukan berarti saya bilang bakalan hancur atau turun ke bawah, enggak ya. Ini masih potensial untuk naik lagi, masih bisa. Belinya bertahap aja. Apakah ketinggalan Pak Sunar? Sepertinya sih kalau kita bicara mengenai ketinggalan nih, atau ketinggian ya. Kita sih kalau di saham ya, kalau dia trennya masih uptrend, kita jangan terlalu takut ketinggiannya. Yang penting adalah kita sesuaikan dengan money management kita ya. Ini kan garis-garisnya sudah saya berikan. Naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi ya, average up ya. Kalau di atas 7575 mungkin bisa pakai acuan setiap lipatan Rp25 atau setiap lipatan Rp50 ya. Tapi garisnya nggak saya gambarkan lagi karena kalau saya gambarkan terlalu dekat nanti nggak kebaca ya. Jadi diatur sendiri money managementnya, kita belinya bertahap, target price-nya di 7950 itu terdekatnya. Jadi selama bertahan di atas 7000 menurut saya sih masih ada potensial naik ke atas. Jadi beli buy sekarang boleh aja buy-nya bertahap ya. Seperti itu ya. Jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Yang penting kalau kita buy langsung pasang automatic order, baik itu trading stop maupun stop loss langsung bisa pasang ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBRI, setelah dia breakout naik tinggi ya beberapa waktu yang lalu ya, di 8 Februari dia sampai 4550 ketinggiannya ya, high-nya ya. Jadi kali ini dalam minggu ini dia akan berusaha untuk breakout lagi ke atas 4600 dengan targetnya di 4750. Yang sudah punya saya sudah sebutkan, pasang aja trailing stopnya di 4360 dan maksimum di 4280. Yang misalnya nggak berani beli sekarang Pak Sunar, saya tunggu koreksi aja, tunggu di 4190. Tunggu di 4190 itu artinya buy on weakness, ada mati
Kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Kalau tidak berhasil rebound atau belum mantul ya kita jangan buy dulu. Naik ke atas 4280 tambah lagi, naik ke atas 4360 tambah lagi. Jadi garis-garisnya ini sebenarnya sudah saya berikan sebelumnya, bukan karena sudah naik terus saya gambarkan garisnya, enggak. Ya. Jadi yang ngikutin analisa sama harian saya maupun mingguan ya, ini garisnya sudah saya berikan lama. Jadi harusnya yang ngikutin profitnya lumayan ya. Yang penting di saham adalah 3 kunci suksesnya ya, sabar, fokus, dan disiplin ya. Sabar dalam arti kita harus menunggu kalau misalnya belum naik atau belum giliran kita ya, kalau naik masih tunggu di bawah, dia belum naik ya, masih sideways ya, kita sabar dulu. Kemudian berikutnya adalah fokus. Kalau kita sudah punya satu saham, kalau semalam fundamentalnya bagus, teknikalnya masih cukup bagus ya, ya kita masih harus fokus ke saham tersebut ya. Jangan sampai gagal fokus, kita lihat wah ini teman saya ambil saham ini dapat untung banyak, langsung ikutan ganti gitu ya. Nanti setelah kita ganti buy, saham yang kita beli turun, yang sebelumnya kita lepas jadi naik tinggi ya, terbang ya, karena kita nggak sabaran, nggak fokus ya. Kemudian yang ketiga adalah disiplin. Kita harus disiplin dalam arti kalau dia sudah kena stop loss ya kita jual dulu, atau kena trailing stop ya kita take profit sebagiannya. Seperti itu ya. Jadi pasangnya bertahap aja. Disiplin juga dalam rangka buyback juga ya. Jadi bukan hanya stop loss. Kalau kita disiplin stop loss terus, kapan kita profitnya ya? Loss terus akhirnya ya. Jadi kalau dia sudah berbalik arah lagi ya, ya kita buyback. Kalau dia uptrendnya misalnya setelah koreksi dia lanjut lagi kena stop loss ya, tapi nggak lama lagi dia rebound lanjut lagi ke atas ya, ya kita buyback ya. Seperti itu ya. Kalau kita fokus ya kita lumayan profitnya. Target berikutnya di 4600 dan 4750 untuk BBRI ya. Uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus. Memang akan ada aksi korporasi buyback ya. Saya nggak tahu kapan jadwalnya, tapi buybacknya kalau nggak salah untuk MESOP ya, Management Employee Stock Option Program ya. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu banyak pengaruh ya. Jadi walaupun dia diangkat naik ya kita ikutin aja ya, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja kedepannya masih cukup bagus untuk BBRI ya. Kurang lebih sih cukup. Berikutnya untuk BMRI. Ini sudah saya kasih resistennya 7.775. Kalau kita bicara mengenai resisten, kita jangan takut, oh Pak Sunar, kalau resistennya 7.775 berarti nggak lama lagi pasti turun seperti ini ya, langsung dibanting ya. Nah, kalau kita di saham, analisa teknikal ya, kalau dia berhasil breakout resisten, dia akan membentuk resisten lagi yang lebih tinggi di atasnya ya. Jadi contohnya yang terdekat aja di sini ya, ini resisten sebelumnya gagal ya, dia turun ya. Mungkin ada pendapat, Pak Sunar, ini sebenarnya dia naik kemudian lama lagi turun ya, ini naik juga lama lagi turun ya, jadi sideways-nya sekitar 7.000 sampai 7.350 ya. Nah, itu juga saya bahas ya, tapi di pembahasannya saya juga sebutkan kalau dia berhasil naik ke atas 7.500 dia masih ada peluang ke 8.000 ya. Jadi kalau breakout ke atas 7.500 silakan buy. Demikian juga untuk 7.775 kalau dia berhasil breakout silakan buy. Tapi kalau misalnya dalam perjalanannya gagal ya, itu bukan berarti analisa Pak Sunar ngawur atau menyesatkan, enggak ya, karena memang saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya, intinya seperti itu. Jadi kita ikutin aja, pasang trailing stop dan stop loss, garis-garisnya sudah dipasang di sini ya. Ini sudah saya kasih acuan untuk pemasangan trailing stop dan stop loss dan juga average up kalau mau tambah lagi atau buy up ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BHIT ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya BHIT waktu right issue ya, seingat saya dulu right issue-nya di harga penembusannya di harga tinggi ya, di harga atasnya ya. Saya nggak ingat ya rasionya berapa dan harga penembusannya berapa, tapi saya ingat waktu itu harga penembusannya di harga tinggi ya. Dan kalau kita lihat di sini, memang volumenya transaksinya mulai meningkat ya, sejak dia mulai naik dari harga 52 kemudian rebound ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita mau buy sekarang, sudah pernah saya sebutkan, garis-garisnya sudah saya berikan juga ya. 66 ke atas boleh buy, 69 ke atas boleh buy, targetnya di 76. Jadi ini sudah tercapai ya targetnya ya. Kenapa dari 76? Ini karena sebelumnya di sini hanya 76 ya. Jadi harusnya kalau dia gagal breakout ya pasang aja trailing stopnya, maksimum stop lossnya di 66. Itu bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya, kalau mau buy saran saya tunggu aja di area 66 atau di area 59. Artinya kalau dia turun di banyak 66, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Kalau belum rebound ya kita tunggu aja. Kadang-kadang kalau dia masih turun lagi ya bisa testing area support berikutnya di sini ya 59. Turun lagi bisa sampai 52 ya. Jadi kita kalau buy on weakness itu tunggu kalau rebound atau mantul ya. Itu pun belinya harus bertahap ya. Karena resikonya kalau kita belinya nggak bertahap langsung hajar sebanyak-banyaknya, dia arahnya ke bawah ya. Kita kena pisau jatuhnya ya, seperti itu ya. Kemudian bagi yang sudah punya atau yang tipe yang berani resiko tinggi, buy high sell higher,
Naik ke atas 76 silakan buy, naik ke atas 81 silakan buy, target price terdekatnya di 85 ya. Ini saya gambarkan lagi. Oh Pak Sunar, kalau naik lagi ke atas 85 ini masih bisa ke atas 100 nggak? Bisa ya. Jadi targetnya berikutnya masih bisa ke kurang lebih 100 sampai dengan di sini ya. Ini sekitar area 115 ya. Jadi masih memungkinkan untuk BHIT. Ya kecenderungannya paling tidak ya terdekatnya target price-nya ya. Kalau kita ukur dari ini ya, formasi rounding bottom ya, ini saya ukur ketinggiannya dan kemudian saya plotkan ke atas. Ini paling tidak ke target price terdekatnya sekitar 85 ya, 81 sampai 85 ya. Jadi masih memungkinkan, naik lagi masih bisa. Tapi jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Belinya jangan terlalu banyak karena volumenya seringkali hilang ya. Jadi hati-hati aja kalau seperti di sini kita lihat volumenya naik tinggi, kemudian besoknya masih naik tapi volumenya cenderung menurun ya. Kemudian nggak lama lagi cenderung hilang ya. Seperti itu ya. Jadi resikonya memang lumayan tinggi, pasang aja trailing stop dan stop loss. Kalau misalnya takut, belinya bertahap aja sambil pasang trailing stop dan stop loss atau pilih saham yang lainnya ya, seperti itu ya. Ini sudah 7 saham, satu lagi ya NATO. Jadi NATO sudah saya bahas di analisa saham sebelumnya, masih tetap sama, dia kembali lagi ke sideways range-nya 695 sampai dengan 780. Jadi yang mau buy sama saya ada dua ya. Tunggu lagi naik ke atas 780 atau sekalian breakout ke atas 800. Itu yang bagi yang mau buy, atau tunggu di bawah. Artinya kalau dia koreksi di sekitar area 695, kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 695, kita buy, naik ke atas 715 kita buy ya. Memang untuk NATO ini dia sideways-nya lama banget ya Pak Sunar ya. Iya, tapi kalau kita trading sideways-nya yang sudah saya berikan ya lumayan ya. 695 ke atas, naik ke atas 715, kita tambah lagi. Target price-nya sekitar 780. Kalaupun dia gagal ya pasang trailing stop-nya di 750. Nah, hari ini kan high-nya di 750. Yang mau buy posisi sekarang lebih baik tunggu sekalian naik ke atas 750 silakan buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Naik ke atas 780 tambah lagi, naik ke atas 800 tambah lagi, target price-nya di 850 dan 900. Jadi untuk NATO pernah saya gambarkan juga, ini sideways areanya memang lama ya. Seringkali dia menyebalkan di sini ya. Sudah naik ekornya panjang kemudian turun. Mungkin sudah cut loss nggak berani buyback, akhirnya kalau kita lihat di sini ya, dia breakout lagi, naiknya tinggi ya, gitu ya. Makanya saya sudah pernah sebutkan tadi ya, kunci sukses di saham itu ada 3, sabar, fokus, dan disiplin ya. Kadang-kadang kalau kita fokus di suatu saham, kita itu pergerakan harganya itu sudah kira-kira hafal ya. Nah ini sebelumnya di bawah ya, dia memang di sini sideways-nya lama, fluktuasinya tinggi, tapi begitu dia breakout naiknya juga tinggi. Jadi ini kalau dia sideways fluktuasinya tinggi, kalau dia breakout naiknya tinggi. Ini juga sama, fluktuasinya tinggi sideways ya. Kalau dia breakout naiknya tinggi, walaupun ini gagal ya. Kita jangan terlalu kaku di saham ya. Kalau sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal juga ya, seperti itu ya. Saya pernah trading di suatu saham ya. Saya juga pernah share juga itu di Unilever ya. Sebelumnya dia memang downtrend ya. Waktu itu memang saya suka sisa sedikit lah ya dari portfolio saya, uang cashnya masih ada. Jadi saya buat untuk trading, coba-coba istilahnya ya tangkap pisau satu lah ya untuk Unilever. Itu waktu itu ya 4 kali saya gagal ya. Tapi 1 kali berhasil. Kemudian saya tambah lagi, akhirnya jadi profit ya. Waktu itu dia rebound sampai lumayan ya, 2 digit ya. Setelah itu dia koreksi lagi, turun lagi, cenderung lesu lagi, sampai sekarang masih cenderung turun ya. Tapi saya nggak berani buyback lagi karena dia masih cenderung kuat ya turunnya ya. Sampai kapan kita nggak akan pernah tahu. Jadi kurang lebih cukup ya. Jadi yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan. Oh ya, saya hanya sedikit menambahkan beberapa kata ya. Di internet ini, di era internet ya, di era YouTube juga, Instagram dan lain-lain ya, Twitter, ya intinya di era digital ya. Ya saya hanya menyebutkan aja satu kalimat ya, yang terkenal belum tentu baik ya, seperti itu ya. Tapi biasanya yang baik selalu terkenal ya, seperti itu ya. Kurang lebih sekian, seperti biasanya, salam sehat selalu, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.